wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat semuanya? Semoga kita senantiasa dalam ridho Allah dan lindungannya. Puasanya juga berkah ya. Saya Dana Putri akan selalu nih menemani sahabat semuanya dalam program yang selalu tentunya kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tenang saja nih, saya tidak sendirian, tentunya ditemani dengan narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Abdul Muiz Ali sebagai pengurus lembaga Basul Masail PBNU dan juga nih merangkap wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Nah, pada sisi-sisi sebelumnya kan juga sama nih Pak Kiai, tentunya akan ada titipan-titipan pertanyaan dari netizen dan sahabat Energi Iman di rumah. Tapi Pak Kiai, sebelum itu kita tunggu yang satu ini.
siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, sesuai janji dan request dari sahabat, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita tanyakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Kiai, bagaimana sih cara memperbaiki nih kualitas diri kita di bulan suci Ramadan tentunya? Silahkan Pak Kiai. Cara memperbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita di bulan Ramadan, pertama adalah mulai dari yang terkecil. Kalau sebelum Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, maka di bulan Ramadan ini mulailah kita baca Al-Quran. Mulai dari yang terkecil, yang terpendek dulu. Minimal satu hari itu 10 ayat. Kalau sudah 1, 2, 3 hari bisa membaca surat 10 ayat, bisa lanjut ke 15 ayat. Mulai dari yang terkecil dulu. Karena kalau ngambil 1 juz itu bagus, berarti 30 hari penuh, 1 bulan penuh di bulan Ramadan bisa hatam. Tapi ini kan berat bagi orang yang pemula, tidak bisa apalagi memang baca Al-Qurannya kurang lancar. Tapi nggak apa-apa, mulai dari yang terkecil dulu, 5 ayat, lanjut 10 ayat. Yang kedua adalah mulai dari diri sendiri. Gak usah ngajak teman dulu, gak usah ngajak saudara, teman kelas, teman kantor, diri sendiri aja kita boleh. Mengikrarkan diri pada kita, saya bulan Ramadan ini, saya ingin memposisikan, berharap ini adalah Ramadan yang terbaik untuk saya. Maka saya harus memulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Yang selanjutnya adalah setelah mulai dari yang terkecil berjalan 5 hari, mulai dari diri sendiri setelah berjalan 5-10 hari, mulai dari sekarang ini menjelang Ramadan atau awal Ramadan itu sudah mulai. Jadi saya dapat nasihat dari guru saya, kalau hari ini, maka yang dipikirkan, yang harus kita lakukan hari ini. Gak usah mikirin hari besok, karena hari besok belum tentu kita punya kesempatan. Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik, maka perbaikilah kualitas keimanan dan keislaman kita ya hari ini. Tidak nunggu Ramadan yang ketiga, Ramadan yang di hari yang kelima, apalagi Ramadan tahun berikutnya. Jadi mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Idza asbahta, ketika masuk pagi waktumu, falatan dari masa, maka tidak usah nunggu waktu siang. Jadi mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Ini adalah cara untuk memperbaiki keimanan dan keislaman menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Kalau kita ingin lebih baik, maka mulailah dari yang terkecil. Jangan yang berat-berat dulu. Yang ringan-ringan dulu lah. Yang ringan-ringan. Karena ada satu ungkapan,
sebaiknya perbuatan itu adalah aduama yang paling kontinu, yang paling istiqomah. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Setiap hari istighfar 3 kali, ya kan? Tapi istiqomah. Habis sholat, sholawat 10 kali. Tapi istiqomah itu lebih baik daripada pertama ketika habis sholat langsung 3.000 baca sholawat. Tapi besoknya kagak. Mending sedikit tapi kontinu, ya kan? Mulai dari yang kecil daripada banyak tapi putus. Jadi ketika kita ingin hendak melakukan kebaikan, mulailah dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Kerjakan pada hari ini, tidak usah pikirkan untuk esok. Wah, besok saya mau begini, ya kalau dikasih kesempatan untuk puasa lagi. Kalau tidak Kalau gimana ya Pak tidak, Kiai? kan hanya sekedar rencana. Niat bagus, ini nasihat dari guru saya. Masya Allah sekali, benar sekali niat. Apa nasihat bijak seperti itu Pak Kiai? Hari ini aja kita lupa nih untuk diri sendiri melakukan. Iya. Gimana besok? Apakah tentu nih kita masih bisa bernapas besok, ya kan begitu ya Pak Kiai? Betul. Nah selanjutnya nih dalam konteks sosial nih, bagaimana sih kita menjadi manusia yang bermanfaat tentunya? Apalagi ini kan terlebih bulan suci Ramadan yang sebagaimana akan dilipat gandakan pahala-pahala untuk kita semua. Baik. Gimana Pak Kiai? Ramadan ini erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, 1 hari saja laparnya seperti itu. Bagaimana saudara kita yang lapar setiap hari di luar bulan Ramadan? Kalau kita mohon maaf dalam tanda petik miskin, dalam pengertian serba kekurangan, kurang makan, kurang minum di siang hari bulan Ramadan, bagaimana saudara kita yang setiap hari selalu miskin, makan bersama keluarga kurang, bersama anak kurang. Lah, di bulan Ramadan itu adalah tempat kita belajar. Makanya salah satu syariat Islam itu ada di bulan Ramadan adalah zakat. Zakat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial, zakat fitrah, ya kan? Ini kaitannya Ramadan melatih diri, melatih untuk menahan haus dan lapar. Ketika haus dan lapar, maka nilai ketakwaan kita semakin kuat. Diharapkan seperti itu, bukan malah lapar dan haus malah tidur terus. Nah ini kan jadi persoalan orang ketika puasanya habis sholat subuh tidur, bangun menjelang zuhur, nanti habis zuhur tidur lagi, asar bangun, jadi puasanya sekian jam. Padahal haus dan lapar itu selain berfungsi untuk meningkatkan ketakwaan, itu juga meningkatkan energi iman. Energi iman tentunya. Sumu tasihhu, kata Nabi, puasalah dan kalian akan sehat. Tidak saja sehat secara fisik, tapi nilai spiritualnya semakin sehat di bulan Ramadan. Ya. Wah, mantap sekali nih Pak Kiai. Nah Ya. kalau misalnya ini kan di individunya nih, di manusianya. Nah kalau untuk alat nih, kan kadang-kadang kita itu misalnya seperti ceramah dan lain sebagainya, nilai tawar dari itu kan untuk memberikan nih edukasi, hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya ini bisa menjadi masukan, ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah kalau di kalangan zaman sekarang nih Pak Kiai, kadang-kadang seperti saya sendiri mungkin atau milenial kan cenderung menggunakan sosmed ya. Jadi lihatlah dari YouTube dan lain sebagainya, ceramah-ceramah. Namun yang kita lihat sekarang kan agak kurang menyeluruh nih Pak Kiai. Nah apa sih yang harus kita lakukan nih supaya nih misalnya alat-alat seperti syiar itu menyeluruh begitu Pak Kiai? Dulu secara konvensional, orang ngaji itu datang ke suatu tempat, bawa buku, bawa alat tulis, bawa Al-Quran. Itu dulu. Itu bagus dan harus kita lestarikan. Bahkan kalau di lingkungan pesantren-pesantren itu di bulan Ramadan ada istilahnya pesantren kilat. Orang memang mondok belajar selama bulan Ramadan. Bagi yang tidak punya kesempatan seperti itu, ya kan? Iya, itu Tidak bisa mondok selama bulan Ramadan, tidak bisa datang ke majelis taklim dan kajian-kajian di bulan Ramadan. Ada media sosial yang di situ manfaatnya juga tinggi. Kita pilih channel-channel terbaik. Kita buka YouTube yang menerangkan tentang ilmu,
Salah satunya bisa bergabung di energi iman ini, ya kan? Kita mengikuti program ini. Ada muatan ilmu, itu bagus saya kira. Jadi ilmu bisa didapatkan sebagai ilmu dalam pengertian informasi, bisa didapatkan dengan secara langsung atau melalui sosial media. Tapi perlu diingat, sanad keilmuan itu harus datang. Jadi dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid misalnya, syaratnya orang jadi murid itu harus sihatus sanad, harus nyambung kepada gurunya. Sihatus sanad itu saya berguru kepada guru saya. Misalnya saya itu belajar Al-Quran kepada guru saya Ki Haji Basori Alwi Bertolak. Beliau guru besar Al-Quran saya. Sebelum mondok di Sidogiri saya belajar Al-Quran. Guru saya itu berguru kepada gurunya. Gurunya berguru kepada gurunya sampai kepada generasi tabi'in, sahabat dan Rasulullah. Itu sihatus sanad namanya. Jadi bertali temali sanad keilmuan kita dari guru ngaji kita, guru kampung sampai kepada Rasulullah. Lah bagi yang nggak bisa punya kesempatan ngaji secara langsung, gunakan, memanfaatkan itu, melihat tayangan televisi, apalagi di bulan Ramadan ini ya, di segala semua media sosial, media elektronik itu banyak kajian-kajian keislaman, itu boleh-boleh saja. Nah itu salah satunya bagi kelompok milenial masyarakat yang tidak bisa ngaji langsung datang ke majelis taklim ya, dengan cara memanfaatkan itu, mumpung di bulan Ramadan. Belajar di bulan apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini sesuatu yang di luar bulan Ramadan ini sunnah, maka menjadi wajib pahalanya. Yang semula kira-kira kalau di bulan Ramadan itu pahalanya cuma 1, di bulan Ramadan ini melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Jadi apa yang perlu saya garis bawahi, ilmu ya, ilmu dalam pengertian informasi bisa didapatkan melalui sosial media. Tapi sanad ilmu ya itu harus datang secara langsung kepada gurunya. Ya, jadi nggak boleh kita ini, guru saya ini YouTube nggak boleh. Tapi saya mendapatkan ilmu dari YouTube boleh, selama itu kebaikan. Saya kira begitu. Nah, betul sekali nih Pak Kiai. Nah kalau misalnya nih dalam kajian Kediri lagi nih, ada katanya saya pernah dengar nih antara manusia yang memanusiakan manusia. Nah itu perlu kajian dalam nih seperti ini Pak Kiai. Gimana nih Pak Kiai? Ini dalam sekali ya. Dalam sekali. Harus memanusiakan manusia. Di bulan Ramadan ini momentum penting untuk memanusiakan manusia. Ya kan? Bagaimana manusia yang masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita yang tergolong fakir dan miskin, ya kan, kita bantu agar mereka terangkat yang semula sangat kebutuhan. Kita lihat fakir, miskin, muslim, non muslim itu harus kita manusiakan, ya kan, hatta non muslim harus kita manusiakan. Makanya penting ini nanti di bulan Ramadan biasanya sempat rame ya. Ini orang yang satu kelompok berdalih tadarusan Al-Quran nggak apa-apa sampai jam dini hari, ya kan? Yang satunya janganlah, ya kan, mengganggu orang yang sedang istirahat. Lah maka ini penting bagi kita tokoh, ulama, kemudian pengelola masjid, ya kan, untuk memperhatikan lingkungan kita. Bukan berarti dilarang membaca Al-Quran pakai pengeras suara sampai jam dini hari. Bukan berarti itu tidak baik. Tapi juga harus mempertimbangkan tetangga yang mau istirahat. Nah, perlu diatur, misalnya tadarus Al-Quran pakai pengeras suara sampai jam 12 pun boleh, tapi di dalam. Ya, sampai di situ misalnya kan. Tapi kalau sampai keluar pakai speaker, ini kan juga diatur. Orang masjid itu sebenarnya tempat sholat, tidak boleh mengganggu orang yang kenyamanan. Bahkan sampai ada penjelas kata ulama itu,
melakukan aktivitas di dalam masjid di mana aktivitas itu dapat mengganggu orang sholat, itu tidak diperbolehkan. Itu jadi saya kira konteks memanusiakan manusia itu karena cukup dalam, maka jawabannya harus luas ini. Dalam konteks apa? Dalam konteks membantu fakir miskin sesama muslim, ada syariat zakat, zakat fitri, zakat mal. Mari kita antas mereka melalui zakat kita, ya kan? Dalam konteks beribadah, ya kita atur, ya kan? Bukan ibadahnya yang diatur, tapi pelaksanaannya. Sekiranya itu tidak mengganggu, ya monggo silahkan. Biasanya di kampung-kampung itu sampai jam 12 malam. Iya, Di tempat saya itu itu di Madura ya, di kampung pelosok itu memang sampai jam 12 malam baru dimatiin. Bahkan sekarang tidak sampai jam 12 malam dimatiin, tapi tetap suara dalam ada. Nah nanti jam 3 baru dihidupin lagi sampai menjelang subuh. Itu kalau di kampung, tapi kalau perkotaan, di mana orang mau istirahat? Pak Kiai tunggu, tahan dulu nih, dulu benar-benar nih Pak Kiai, karena akan kita sempurnakan lagi di Intisari nanti, oke? Setelah iklan yang satu ini. Yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Segmen yang kita tunggu-tunggu, langsung saja nih intisari yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Silahkan Pak Kiai. Baik pemirsa Energi Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin mengembalikan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan sebagaimana fungsi puasa itu disyariatkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi fungsi puasa di bulan Ramadan itu disyariatkan adalah la'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam pengertian adalah menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah, bagaimana kita berpuasa, zakat, bagaimana berbaik sangka kepada orang lain, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, dengki, ya kan? Berbaik dengan tetangga, memanusiakan manusia, berbagi rizki, mengatur hubungan kita dengan sesama tetangga, termasuk juga bagaimana pengaturan pelaksanaan ibadah kita. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu yang menjadi barometer seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Kita memang secara fitrah manusia itu berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang suku Jawa, suku Batak, dan suku-suku yang lain. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah siapa yang paling bertakwa. Bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling hebat, siapa yang paling super di dunia. Tapi yang paling dekat dengan Allah adalah atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju takwa salah satunya dengan cara berpuasa. Tentu puasa yang berkualitas. Tidak sekedar berpuasa dalam pengertian menahan hawa nafsu, tidak sekedar berpuasa menahan haus dan lapar, tapi semua anggota tubuh kita juga berpuasa. Mata kita berpuasa dari pandangan yang diharapkan, telinga kita juga berpuasa mendengar sesuatu yang diharapkan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita juga berpuasa dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat puasa yang sebenarnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa ini dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali nih Pak Kiai sudah berkenan hadir kembali nih di sini. Semoga bermanfaat ilmunya bagi saya dan tentunya bagi sahabat Energi Iman dimanapun kalian berada. Besok akan ada lagi nih materi-materi selanjutnya yang akan menarik sekali dan juga inspiratif dan bermakna. Dimana lagi kalau bukan di Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.